Oke. Pembelajaran informasi yang harus dikomunikasikan oleh guru dalam menjelaskan tugas sebenarnya. Yang tadi dalam beberapa pembelajaran kita sekolah kelas komunikasikan menjelaskan pada menjelaskan di dalam membuat sesuatu yang jelas. Di antaranya yaitu komunikasi jelaskan berarti yang dapat ditulis secara sendiri di situ biar dia yang menerima pembelajaran dan kemudian materi pelajaran sesuatu seperti yang didiakan oleh kepala guru adalah punya melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang keempat, mendapat balikan dari peserta didik mengenai tingkat pemahaman dan untuk mengatasi kesalahan pengertian mereka. Yang kelima, mendorong peserta didik menghayati dan menerapkan proses penelahan dan penggunaan bukti dan penyelesaian situasi yang meragukan atau posasi. Menjelaskan ini diperlukan dalam semua mata pelajaran yang pada umumnya penjelasan bertujuan untuk yang pertama memperkenalkan subjek dengan memberikan beberapa latar belakang tentang kegunaan dan aplikasinya, dan yang kedua mendeskripsikan subjek dengan cara yang sederhana, lengkap dan menarik. Yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip memberikan penjelasan yang efektif untuk mencapai tujuan dalam menjelaskan dan agar penjelasan itu lebih efektif. Urat dan Brown mengungkapkan 7 kunci dalam meningkatkan penjelasan yang lebih efektif sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan. Yang kedua, terstruktur. Yang ketiga, panjang. Yang keempat, perhatian. Yang kelima, bahasa. Dan yang keenam, contoh. Yang pertama itu kejelasan. Artinya jelas dan bernada pada tingkat yang sesuai. Yang kedua, terstruktur. Ide-ide besar dirinci ke dalam bagian-bagian yang berbeda dan terkait satu sama lain secara bersama-sama dalam urutan yang bagus. Yang ketiga itu panjang, penjelasan cukup singkat dan dapat diselingi dengan pertanyaan dan kegiatan lainnya. Yang keempat itu perhatian, mampu untuk mempertahankan perhatian dan minat peserta didik. Yang kelima itu bahasa, menghindari bahasa yang lebih kompleks dan menjelaskan istilah-istilah baru. Yang keenam yaitu contoh, menggunakan contoh terutama yang terkait dengan pengalaman peserta didik dan relevan dengan kepentingannya. Yang ketujuh yaitu memahami, guru monitor dan mengecek pemahaman peserta didik. Guru yang terampil menjelaskan akan meningkatkan efektivitas perbicaraannya di kelas sehingga benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, memperkirakan tingkat pemahaman peserta didik terhadap penjelasan yang diberikan. Yang ketiga, membantu peserta didik menggali pengetahuan dari berbagai sumber. Yang keempat, mengatasi kekurangan berbagai sumber. Dan yang kelima, menggunakan waktu secara efisien dan efektif. Guru harus berlatih banyak, perilaku harus dipenuhi dalam memberikan penjelasan serta menggunakan penjelasan pada awal pembelajaran, menyimpulkan pertanyaan berdasarkan pertanyaan yang diajukan peserta didik agar terhindar dari perilaku seperti yang pertama membuat pernyataan yang tidak relevan, yang kedua kurang dalam kontinuitas dan kata-kata yang mengurangi kata-kata yang tidak jelas dari frase sejauh mungkin. Prinsip-prinsip lainnya menurut Prokasi tahun 1985 yang harus diperhatikan guru dalam memberikan penjelasan adalah: yang pertama, penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah ataupun di akhir. Di akhir penjelasan tentu saja harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, penjelasan harus yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang
ketiga, penjelasan dapat diberikan apabila ada pertanyaan dari peserta didik atau direncanakan sebelumnya. Yang keempat, materi yang dijelaskan harus bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan peserta didik. Yang berikutnya yaitu komponen keterampilan menjelaskan dalam konteks pembelajaran, yaitu yang pertama merencanakan penjelasan dan yang kedua memberikan penjelasan. Yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran. Komponen-komponen yang terdiri dari merencanakan penjelasan yaitu yang pertama merencanakan isi pesan, yang kedua menerjemahkan penjelasan pesan, yang kedua yaitu memberikan penjelasan. Menurut Kosasi, mengungkapkan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru saat menjelaskan. Di antaranya kejelasan, penggunaan contoh, pembaris tekanan, ada fokus memberikan penjelasan. Yang pertama yaitu kejelasan. Bisa mengungkapkan bahwa memberikan penjelasan merupakan keterampilan berkomunikasi secara lisan agar pesannya sampai pada peserta didik. Maka dalam memberikan penjelasan harus memperhatikan kejelasan. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Pemahaman peserta didik terhadap konsep dalil atau hukum dapat ditingkatkan dengan menghubungkan konsep dalil atau hukum tersebut dengan pengalaman peserta didik sebelumnya atau dengan situasi yang sedang terjadi melalui pemberian contoh pada saat guru sedang memberikan pembelajaran apabila sesuai dengan pengalaman hidup sehari-hari peserta didik. Yang ketiga yaitu pemberian tekanan atau fokus. Dalam pemberian tekanan ini dapat dilakukan melalui yang pertama mengadakan variasi dalam gaya mengajar seperti dengan suara, isyarat, mimik maupun gerak-gerik. Yang kedua yaitu membuat kajian yang sistematis seperti melalui pemberian tulisan dan pengulangan, memperfase atau mengemukakan dengan kalimat lain dan memberikan tanda atau isyarat seperti pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Yang keempat yaitu memberikan imbang balik. Dalam keterampilan menjelaskan terdapat pula hal-hal yang sifatnya sangat mendasar diperhatikan oleh guru agar penyajian materi pembelajaran efektif diantaranya adalah suara, nada, kosakata, humor dan tubuh atau ekspresi. Yang pertama yaitu suara. Bicaralah dengan suara yang jelas, tegas, bervariasi, volume dan pitch-nya ketika memfokuskan pada hal tertentu. Bagian B, nada. Banyak orang bingung suara dan nada. Nada adalah penggunaan yang berasal dari suara dan kata. Sebuah nada yang percaya diri dan paham dan tidak dari atau bekerja dengan baik dalam memproyeksi perasaan. Bagian C, kosakata. Janganlah memilih istilah yang tidak lazim dan jargon sebanyak mungkin kecuali guru yakin bahwa peserta didik akan mengerti. Bagian D, humor. Seorang guru dengan rasa humor yang baik sebenarnya dapat membantu untuk menciptakan suasana yang lebih santai bagi peserta didiknya. Yang berikut ekspresi. Bahasa tubuh atau ekspresi adalah suatu kewujudan gambaran atau cara lucu atau totalitas penjiwaan terhadap suatu hal tertentu. Yang terakhir yaitu posisi. Manakala guru sedang menjelaskan, perhatikan posisinya. Nyatakan guru ada di dalam kelas, ada di sebelah kanan atau di sudut kelas, dan kapan tepatnya guru mendekati peserta didik manakala peserta didik melakukan penjelasan secara lebih spesifik. Ya, jadi demikianlah materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Jika ada yang bertanya, akan dipersilahkan. Ya, kami persilakan kepada Adelia untuk menyampaikan pertanyaan. Dalam materi membahas tentang beberapa komponen penjelasan. Lalu pertanyaan saya, bagaimana jika seorang guru sedang merancang semua komponen penjelasan itu, tapi tujuan pembelajaran tidak tercatat? Ya, kami persilakan
yang diberikan kepada saya. Seperti yang kita ketahui bahwa keterampilan menjelaskan dalam konteks pembelajaran itu sangat penting. Nah, kan kita tahu bahwa seorang guru itu bisa dianggap serba bisa. Nah, lalu bagaimana kalau seorang guru tidak mempunyai atau menguasai keterampilan tersebut? Apa penanganan yang tepat untuk guru yang tidak menguasai keterampilan ini? Terima kasih. Ya, kami persilakan kepada Grandi untuk menjawab pertanyaan dari Adelia. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia. Yaitu pertanyaannya ada beberapa komponen yang dijelaskan. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang guru sudah merancang komponen yang dijelaskan tetapi tujuan pembelajaran tidak tercapai? Ya, seperti yang sudah kami jelaskan, dua komponen yang kami sudah jelaskan yaitu merencanakan penjelasan dan memberikan penjelasan. Jadi kunci dalam pembelajaran itu ada dua, yaitu peserta didik dan guru. Guru sebagai penyampai, siswa sebagai penerima. Jadi dalam pembelajaran guru harus tahu bagaimana memberikan penjelasan, yaitu kita lihat dari penjelasan, yaitu komunikasi. Bagaimana komunikasinya guru terhadap siswa agar siswa dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Dan saya kira itu akan lebih dimengerti oleh peserta didik jika cara guru berkomunikasi itu baik. Kemudian dalam pemberian tekanan atau fokus, bagaimana cara kita sebagai calon guru atau guru memberikan titik fokus atau merangsang kefokusan siswa agar dapat fokus dalam pembelajaran. Karena kan tujuan pembelajaran itu bisa dalam pembelajaran matematika, bagaimana kita menjelaskan materi yang akan kita ajarkan pada saat itu, karena ada tujuan pembelajaran kan. Bagaimana diajarkan itu matematika supaya dapat sampai di siswa. Maksudnya tujuannya itu dapat sampai di siswa. Terdapat kejelasan, bagaimana jelas sih mengajar. Oke. Ya, jadi kunci utama dari pembelajaran itu yaitu guru. Tapi dalam guru merdeka kan berfokus pada peserta didik. Jadi guru di situ sebagai fasilitator. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari saudari. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana jika seorang guru tidak mempunyai keterampilan dalam menjelaskan? Jika seorang guru tidak mempunyai keterampilan dalam menjelaskan, saya kira pembelajaran tidak akan berjalan efektif dan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Dan bagaimana cara penanganannya? Mungkin dimulai dari dalam diri sendiri, bagaimana kita belajar terampil dalam menjelaskan, dan kalau tidak terampil mungkin gurunya tidak profesional. Ya, jadi itulah